Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 ingin apa ya, mengerjakan final project kami. Kami mulai dengan perkenalan diri terlebih dahulu. Saya dan Satrio dengan NPM akhir 17. Lanjut ke teman saya. Saya Edo Kurniawan dengan NPM akhir 269. Saya Davin Ridho Pratama dengan NPM 292. Oke. Jadi kami mengambil studi kasus penjualan spare part sepeda motor. Itu masalah utama yang kami angkat adalah kesulitan dalam eh, melacak arus keluar masuk spare part. Oleh karena itu, sistem ini dirancang untuk membuat data stok barang, siapa suppliernya, siapa karyawannya, siapa karyawan yang bertugas, serta merekam detail transaksi masuk dan transaksi keluar. Eh, kita lanjut ke CDM. Ini share screen. Beralih ke CDM. Pada CDM ini kami memetakan entitas utama di mana stok barang itu menjadi pusat. eh, Barang memiliki relasi dengan kategori dan merek motor. Selain itu, stok barang berelasi dengan transaksi masuk dan transaksi keluar. Hubungan antara entitas mayoritas bersifat one to many. Lalu lanjut ke eh, PDM. Selanjutnya pada PDM, desain konseptual tadi kami detailkan secara teknis. Di sini relasi antar entitas telah dikonversi menjadi FK alias foreign key untuk menjaga integritas data. Eh, Kami menggunakan tipe data char alias karakter dengan nilai 10 agar konsisten, serta integer untuk perhitungan kuantitas serta harga. eh Model ini sudah didesain agar tidak ada duplikat data. Lalu kita kita lanjut ke materi yang pertama. Ke materi yang pertama yaitu adalah agregat. Di sini ada soal yaitu menghitung total aset keseluruhan yang ada di gudang dalam konversi nilai uang. Di sini kita masukkan select sum untuk total untuk menjumlahkan totalnya. Lalu jumlah barang dikali dengan harga barang. Kita hmm, sebagai total aset sebagai total aset gudang. Ini dari eh, entitas alias tabel stok barang. Nah, coba kita run sebentar. Nah, di sini muncul hasilnya itu 56.795.000
Dijelas 95.000. Oke. Soal yang pertama untuk agregat selesai. Lanjut ke soal kedua. Nah, di soal kedua ini ada soal yaitu untuk mencari range harga barang antara yang termurah dan termahal. Langsung kita mulai. Siap. Eh, untuk harga termurah kita menggunakan min. Kita ini kan sebagai harga paling. Lalu untuk harga yang paling mahal, kita menggunakan max. Hmm, ini sama dari eh, tabel stok barang. Kita jalankan, apakah berasa? Ayo. Nah, aduh. Nah, di sini muncul ya eh, perbandingan harganya. Gap range harga paling murah yaitu 25.000 dan harga paling mahalnya itu 350.000. Eh bisa next ke materi berikutnya. Sebentar. Oke, baik memasuki materi selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang materi join. Baik untuk soalnya sendiri yaitu tampilkan nama karyawan, nama perusahaan, dan nama barang yang terlibat dalam transaksi keluar. Kemudian data yang ditampilkan hanya transaksi dengan kuantitas barang keluar lebih dari 5. Di sini tabel transaksi keluar kita beri alias T. Kemudian kita joinkan dengan tabel karyawan. Kemudian kita inner joinkan lagi. Kita inner joinkan lagi dengan tabel perusahaan. Oke, karena di soalnya tadi kita disuruh buat nampilin nama karyawan, nama perusahaan, dan nama barang. Selanjutnya kita yang di sini kita cek lagi nama karyawan.
Di sini buat cek jumlah barang yang keluar, kemudian di inner join double on, di sini ke on ID karyawan dengan ID karyawan, kemudian di perusahaan ini saya joinkan lagi di ID perusahaan. Nah, di sini kan di soalnya kan kita juga butuh buat ngecek jumlah barangnya. Maka kita tambah lagi joinnya buat ngambil di stok barang. Di stok barang kita beri inisial S, ya, di tabel transaksi keluar ID barang, barang. Nah, kemudian kan di sini data yang ditampilkan hanya transaksi dengan kuantitas barang keluar lebih dari 5. Oke, kemudian kita kasih kondisi where kita ambil kuan dari tabel transaksi keluar kuantitas barang lebih besar dari 5, kemudian kita order order by banyaknya barang SC. Nah, di sini kita mengurutkan kuantitas barangnya secara descending. Oke, kita coba buat jalankan. Nah, di sini udah muncul nama karyawan, nama perusahaan, dan juga kuantitas barang yang keluar. Nah, di sini karena kita pakai pengurutannya pakai descending, maka dari yang terbesar ke yang terkecil. Dan juga di sini kan kita nampilin hanya yang lebih besar dari 5, maka yang tampil di sini hanya 6 ke atas. Oke, buat soal yang kedua, tampilkan nama barang, nama kategori, dan total kuantitas barang keluar untuk setiap barang. Kemudian, jika suatu barang belum pernah keluar, data barang dan data kategorinya tetap ditampilkan dan dengan total kuantitas bernilai nol atau kosong. Oke, jadi di sini saya pakai left join buat agar seluruh kondisi itu kalau misal data barang dan kategorinya itu nggak ada nanti bakal tetap ditampilin jadi pakai yang left join. Oke.
Barang. Kemudian barang apa? Barang kategori dan total kuantitas. Kita sum buat jumlah transaksi keluarnya. Di sini kita kasih buat total buat kuantitas barang keluar. Di sini kita kasih alias total barang keluar. Hmm. Barang di barang kemudian sini. Ya, karena di sini kan kita pakai left join, jadi tabel yang otomatis yang bakal ditampilin itu tabel yang dari tabel yang stok barang. Karena di sini kan yang sebelah kiri itu tabel stok barang. Kemudian kita group by. Baik, berdasarkan nama barang, nama kategori, kemudian sama seperti sebelumnya kita urutkan berdasarkan descending. Karena di atas tadi kita udah pakai alias, maka di sini kita bisa langsung panggil total total barang keluar C. Oke, nah di sini udah muncul nama barang, nama kategori, sama total barang keluar. Nah, karena di sini tadi kan kita pakai left join, maka otomatis
barang yang belum ada transaksinya atau belum ada transaksi keluar itu tetap ditampilkan karena tadi kita pakai yang tabel dari stok barang ini. Nah, contohnya ini kan kayak ban luar ini masih belum ada transaksinya, tapi tetap ditampilin karena kita pakai left join. Oke, buat materi join itu saja mungkin buat selanjutnya bisa dilanjutkan sama teman saya. Untuk yang akan saya bahas hari ini itu tentang subquery dan juga trigger. Jadi yang pertama yang saya kerjakan terlebih dahulu yaitu yang subquery. Untuk soalnya itu saya buat eh, barang dengan harga di atas rata-rata. Ini soalnya. Dan untuk query-nya, lihat nama barang dan ambil di stok barang, label stok barang. Dan kita pakai close, kita pakai biar ke bawah. Langsung kita coba run. Nah, inilah keluar hasilnya ya. Untuk outputnya ban luar itu harga 25.000, aki 25.000, randai motor 15.000, 150, terus 50, terus 50. Nah, dari ini untuk menampilkan daftar barang yang harganya lebih tinggi dari harga rata-rata semua barang yang ada di tabel stok barang. Dan untuk subquery yang kedua, untuk soalnya itu untuk subquery yang kedua itu soalnya karyawan yang belum pernah melakukan restock. Nah, untuk Verina, dukung tadi dan waktunya kurang 10 menit kita berdebat ya. Ini karyawan, ini karyawan, di karyawan.
Oke, kita coba ya. Nah, untuk hasilnya keluar ya. Kan untuk ini menampilkan nama karyawan yang belum pernah melakukan restock barang. Itu kan yang karyawan yang tidak memiliki catatan transaksi masuk di tabel. Nah, berikut nama-nama karyawannya ya. Kemudian itu tuh pakai Clauseware download ini tuh untuk memfilter karyawan yang ID-nya tidak ada di daftar hasil query. Jadi yang dipilih adalah karyawan yang tidak pernah muncul di tabel transaksi masuk. Terus kemudian untuk yang terakhir itu yang trigger. Untuk trigger itu soalnya kurang stok saat barang keluar. Jadi untuk sebelumnya kita lihat dulu di tabel stok barang di kolom. Nah, untuk jumlah barangnya itu yang sebelumnya seperti ini ya. Sebelum kita mulai untuk query triggernya. Oke, untuk langsung saja pertama itu langsung kita sedikit kita error. Salah. Itu udah coba. Oke.
Ya, langsung kita coba lagi tadi sedikit salah. Iya. Terus langsung kita eh, nah, untuk hasilnya itu kita lihat di stok barang ya yang jadi kita mengurangi yang ban B001 ini jadi kalau nggak salah jumlahnya tidak ada 9 ya terus kemudian kita kurangi dari 29 terus ya seperti itu lah untuk apa yang soal trigger dan juga jaringan kemudian untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya ulangi lagi. Jadi buat soal stored procedure sendiri yaitu buat buatlah store prosedur buat menampilkan nama barang, nama kategori dan juga jumlah stok barang. Oke, jadi buat yang pertama kita buat delimiter, eh, read, read prosedur, you use stock. Oke, Oke, jadi di sini buat prosedurnya kita kasih view, kita kasih nama view stock dan kategori. Dan kita select hmm, karena di sini kita ngambil nama barang sama kategori, maka otomatis kita butuh dua tabel dan juga jadi di sini kami pakai saya saya pakai join buat nampilin nama sama kategori. Jadi stok barang kita kasih inisial S, kemudian kita joinkan dengan tabel kategori barang kita kasih alias K. Oke. Jadi di sini select S dot nama barang, kemudian kategori barang. Nah, di sini S stok barang. S jumlah barang, kategori. Eh, all S. Nah, buat masing-masing foreign key-nya di sini kita pakai ID barang. Ini di barang. Oh ya, jadi buat mastiin store prosedurnya udah berhasil apa enggak itu nanti di sini bakal muncul kayak yang di sini. Nah, ada muncul prosedurnya. Oke, karena udah semua, langsung saya coba buat jalani prosedurnya. Oke, udah berhasil. Jadi buat buat manggil store prosedurnya sendiri kita panggil dengan call nama store prosedurnya.
Kita refresh dulu di sini. Nah, kita cek di sini kan udah berhasil kebuat buat store prosedurnya. Di sini udah ada store prosedur yang kita buat tadi dengan nama view stock dan kategori. Oke, jadi buat manggilnya kita seperti cara tadi kita call. View stock. Oh, jadi ada sedikit kesalahan di sini. Ini. Nah, di sini kan udah berhasil. Jadi di sini kita bisa nampilin nama barang, nama kategori dan juga jumlah barang dengan store prosedur. Oke, kita juga bisa cek di sini. Nah, kalau pakai cara simpelnya langsung kita bisa langsung execute di sini, langsung otomatis keluar. Oke, karena semua materi udah selesai, saya kembalikan ke teman saya. Eh, Baik, karena semua materi sudah tersampaikan, mulai dari dua soal agregat, dua soal materi join, dua apa, subquery, satu trigger, dan yang terakhir itu satu prosedur. Kami rasa cukup. Saya akan mengakhiri final project ini. Eh, ya, pengerjaan final project ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.